Shalom, terpujilah nama Tuhan. Kita boleh ada di hari ini, di hari terakhir di minggu berjalan. Tuhan menganugerahkan kepada kita hari Sabtu, 18 Februari 2023. Saudara-saudara, mengawali kehidupan kita di hari ini, mari kita datang, menghampiri Tuhan, menikmati hadirat-Nya dalam doa, penyembahan, dan firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami mengagungkan Engkau ya Tuhan. Kami memuliakan kuasa-Mu yang tidak pernah berkesudahan, yang selalu baru setiap pagi. Jaminan-Mu terus sempurna dalam hidup kami. Engkau Allah membawa kami ada di hari yang ke-18, di bulan yang kedua, di tahun 2023 ini. Ada banyak harapan, ada banyak rencana, ada banyak kerinduan terhadap kehidupan kami di hari ini. Tapi kami datang mencari Engkau, kami datang menikmati hadirat-Mu yang kudus, karena kami percaya di dalam persekutuan dengan Tuhan, kami akan merasakan kemenangan demi kemenangan. Biarlah hati kami terbuka untuk firman-Mu. Biarlah roh hikmat beserta dengan kami, agar dalam pembacaan dan perenungan firman-Mu, kami mendapatkan kekuatan dan kami hidup dalam pembaharuan. Berfirman-Lah ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan di pagi hari ini menyapa kita dalam Lukas pasal 6, Lukas pasal 6 ayat 42. Injil Lukas pasal 6 ayat 42. Tertulis seperti ini. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang ada di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah firman Tuhan, Lukas 6 ayat 42. Saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, sebuah peribahasa mengatakan, dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Mata memberikan arah pandang kepada kita. Bukan hanya sekedar organ tubuh, tapi juga dari mata akan lahir kehidupan. Jika mata kita melihat yang baik, maka kebaikan akan menyelimuti hidup kita. Dan sebaliknya, jika mata kita melihat yang jahat, kejahatan akan mengiringi hidup kita. Banyak orang terkadang hanya mampu melihat, hanya mampu menilai, tanpa memperhatikan, tanpa menganalisa terlebih dahulu. Lebih cepat untuk melihat, bahkan yang lebih ironis lagi, lebih cepat untuk menghakimi daripada mengasihi. Tema perenungan di saat ini yaitu, pandanglah saudaramu dengan cinta kasih. Pandanglah saudaramu dengan cinta kasih. Sebab sebuah ungkapan mengatakan bahwa kita dapat dengan mudah menjadi bijak bagi orang lain, tetapi sangat sulit bagi diri sendiri. Kita dengan mudah memberikan arahan, memberikan jalan keluar bagi orang lain,
tetapi sukar untuk kehidupan kita sendiri. Menjadi bijak artinya kita mampu memberikan nasihat, memberikan masukan, memberikan wejangan bagi orang-orang di sekitar kita. Tapi terkadang dari sikap itu menjadi celah bagi diri kita untuk mulai menghakimi tanpa melihat kebenaran yang ada. Mulai untuk menjustifikasi satu kesalahan yang dilakukan orang lain tanpa melihat apa yang sesungguhnya terjadi. Di era sekarang ini, begitu banyak berita-berita hoaks yang timbul, yang terjadi hanya karena persepsi yang keliru dengan orang-orang di sekitar yang ada. Yesus Kristus mengajarkan tentang sikap hidup yang harus dimiliki oleh murid-muridnya. Sikap hidup yang seperti apa? Yakni jangan hanya mau dan pandai mencari-cari kesalahan, keburukan orang lain, tetapi mengabaikan kebaikan dan kebenarannya. Jangan mudah untuk melihat kehidupan orang lain. Jangan mudah untuk menghakimi orang lain tanpa melihat dan mengabaikan apa sesungguhnya yang terjadi. Ebit GAD mengatakan, tengoklah ke dalam sebelum bicara. Kita, saya dan saudara-saudara bukanlah manusia yang sempurna, tanpa kesalahan, tanpa kegagalan. Kita bukan malaikat. Bahkan kita bukan panitia ke sorga yang hidup dalam kebenaran yang ada. Kita memiliki kelebihan, kita memiliki kekurangan masing-masing. Hingga Yesus katakan bahwa, hai orang munafik, keluarkan dahulu balok kayu dari matamu sendiri. Sesudah itu kamu dapat melihat dengan jelas untuk mengeluarkan serbuk kayu dari mata saudaramu. Artinya, kelemahan dan keterbatasan kita sering menutup mata jasmani dan rohani kita untuk melihat kelebihan, untuk melihat kebaikan orang lain. Bukankah terkadang mata kita lebih mudah untuk melihat kesalahan, aib, celah orang lain tanpa melihat diri kita sendiri? Allah memberikan kepada kita 2 mata, 2 telinga, 1 mulut. Yang artinya kita harus lebih banyak untuk melihat, lebih banyak untuk mendengar, dan sedikit untuk berbicara. Karena terkadang sebuah perkataan dapat merusak persekutuan. Sebuah perkataan mampu merusak keharmonisan yang ada. Satu perkataan saja dapat merusak sebuah rumah tangga dan persekutuan bermasyarakat. Dengan mengubah paradigma berpikir dan cara pandang untuk melihat sesama kita, maka tidak akan ada lagi perilaku yang dengan gampang menghakimi, mudah untuk mendiskreditkan orang lain, membuli, melecehkan, memanfaatkan kelemahan orang lain. Bahkan terkadang yang terjadi, kelemahan orang lain dijadikan bahan untuk menjatuhkan satu dengan yang lain. Kelemahan orang lain dijadikan bahan tertawaan tanpa kita memperdulikan hati siapa yang kita hadapi. Pengajaran Yesus Kristus tentang mengasihi sesama memberikan motivasi bagi kita untuk melihat, memperlakukan satu dengan yang lain dalam sudut pandang Allah. Yaitu apa? Memandang satu dengan yang lain sebagai keluarga Allah. Hingga timbul cinta kasih, timbul keharmonisan, timbul kebersamaan. Firman di minggu berjalan ini mau mengubahkan hidup kita. Mau membawa kita pada sebuah kebersamaan tanpa saling menjatuhkan satu dengan yang lain.
tanpa saling memprovokasi satu dengan yang lain, tanpa saling menghakimi satu dengan yang lain, membawa kelemahan, kekurangan orang lain sebagai kekayaan dalam persekutuan. Jangan menganggap rendah orang yang lain karena latar belakang pendidikan mereka, latar belakang kehidupan sosial mereka. Tapi kita bangun kekuatan dalam kebersamaan sebagai persekutuan keluarga Allah. Memandang saudaramu dengan cinta kasih. Karena dari cinta kasih akan lahir kebersamaan. Akan lahir kekuatan gereja. Karena dalam kebersamaan terdapat kekuatan yang besar. Amin. Saudara-saudara, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kasih-Mu ya Tuhan, telah membawa kami ada di hari yang baru ini. Kasih-Mu telah melingkupi kami melewati malam yang gelap. Bangun di hari yang baru dalam kuasa Tuhan. Biarlah ya Tuhan, di dalam langkah juang kami di hari ini, terhadap apa yang kami rencanakan, terhadap apa yang kami rindukan, terhadap segala sesuatu yang kami pinta, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Di dalam segala perkara biarlah kami kuat di dalam Tuhan. Engkau memberkati kami. Engkau melindungi keluarga kami. Izinkanlah kami Tuhan menikmati segala yang baik, segala yang indah dari Tuhan. Izinkanlah mereka yang bergumul dengan sakit, dalam kelemahan-kelemahan mereka menikmati kesembuhan. Mereka merasakan kekuatan yang dari Tuhan. Di dalam segala kelemahan Tuhan berikan kekuatan. Di dalam segala pergumulan Tuhan berikan kelegaan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagimu. Kami berjalan bersama dengan Allah yang hidup. Maka di sepanjang hari ini, mata iman kami akan melihat mujizat yang besar dari Tuhan. Kaki kami berjalan dalam kemenangan demi kemenangan. Sekalipun tantangan datang, sekalipun pergumulan menghampiri, kami tidak menjadi tawar hati, kami tidak menjadi lemah iman, tapi kami kuat di dalam Tuhan. Kami bersemangat, berpengharapan di dalam Tuhan. Karena rancangan-Mu Tuhan, rancangan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan. Mereka yang menikmati umur panjang di hari ini, pribadi maupun keluarga, Tuhan kuduskan, sempurnakan sukacita yang mereka nikmati. Bahkan pun hamba berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin melakukan perjalanan keluar daerah di hari ini. Darat, laut, udara diberkati dengan keselamatan. Dijauhkan dari segala kuasa kegelapan, kecelakaan bahkan maut sekalipun yang mudah merintangi jalan hidup kami. Kami berdoa kepadamu Bapa, agar kehidupan umat Tuhan, Jemaat Bukit Murai Tikala Baru, dari kolom 1 sampai kolom 29, anak-anak, remaja, pemuda, orang-orang dewasa, semuanya terpelihara dalam tangan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, diakon, penatua, pendeta, taruh hati sebagai hamba, taruh kekuatan semangat untuk melayani sepanjang hari ini, agar kemuliaan Allah melingkupi pelayanan kami. Bahkan di hari ini akan dilaksanakan pembukaan kegiatan Hari Raya Gereja Jemaat Bukit Murai Tikala Baru. Tuhan memberkati pelaksanaan kegiatan di hari ini. Bapa menghentar kami untuk menikmati damai sejahtera karena para pemimpin di bangsa kami, di negara kami diberikan hikmat oleh Tuhan, diberikan kemampuan bersinergitas bersama untuk menghadirkan kesejahteraan bagi kami, terlebih khusus di bumi Nyiur Melambai ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Ini doa kami,
Ini pinta dan seruan kami yang kami mohonkan di dalam satu nama, di dalam Allah yang hidup penebus kami, kekasih jiwa kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami pada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, demikianlah kita telah menikmati hadirat-Nya di saat ini. Hari baru Tuhan berikan kepada kita. Sabtu 18 Februari 2023. Dalam iman kita percaya bahwa hari ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Janjinya tepat, waktunya tidak pernah terlambat, dan pertolongannya selalu bersama dengan kita. Dari gedung gereja kami Bukit Timur Etikala Baru, sebagai pendeta saya mau mengatakan selamat ulang tahun bagi seluruh jemaat yang menikmati umur panjang di hari ini, umur panjang pribadi ataupun keluarga. Tuhan beserta dengan kita. Bahkan Tuhan jugalah yang akan menuntun perjuangan hidup kita di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.